Kenapa kalau di kota maju, pusat kotanya itu selalu di sekitaran stasiun? Perhatiin dah. Dia macam mallnya, kampusnya itu menyebar di sekitaran stasiun. Stasiun MRT, stasiun KRL. Menyebar tuh. Ya karena di kota-kota maju itu pembangunannya dirancang menyebar mengelilingi sarana transumnya. Nah inilah yang disebut dengan namanya TOD. Lu pasti sering baca tuh di reklame-reklame di billboard itu ya. Rumah TOD, TOD. Apa sih TOD? TOD itu artinya Transit Oriented Development. Pokoknya kawasan ini dibangunnya itu berorientasikan kepada transum. Kalau lawannya TOD namanya COD, Car Oriented Development. Pokoknya kalau tinggal di kawasan ini, lo bawa mobilnya enak, jalannya lebar, deket tol, COD itu. Ya intinya tujuannya TOD itu adalah men-shifting kebiasaan warga dari mobil pribadi ke kendaraan umum. Kenapa bisa kayak begitu? Karena di kawasan TOD akan lebih nyaman naik MRT dibandingkan bawa mobil. Karena bawa mobil pasti akan lebih susah. Nah kalau menurut ITDP nih ya, ada beberapa prinsip penerapan TOD. Misalnya pembangunan fasilitas pejalan kaki dan sepeda yang terpadu. Menempatkan pembangunan kota itu di dekat sarana transum. Jangan lupa juga, bangunan-bangunan itu harus dibikin mixed use dan dense, padat gitu loh. Padat itu artinya tanah yang 100 meter nih, gimana bisa dibangun, bisa menampung sebanyak-banyaknya orang dengan layak. Nah dibikinnya nggak mungkin rumah tapak selantai, nggak mungkin. Dibikinnya mesti ke atas. Kalau kita ngomongin mixed use tuh artinya adalah gimana nih, misalkan ada rusun. Rusunnya ini nggak cuma rusun buat hunian doang. Misalnya di bawahnya ada sekolahnya, ada zona komersilnya, ada kantornya, ada parkirannya. Jadi dia tuh mixed use. Kalau bisa malah nih, itu penghuninya tuh muter-muternya di kawasan rumah dia aja. Laundrynya di situ, nyari makannya di situ kayak di Kalibata City tuh. Itu TOD itu. Di Kalibata City nih ya, bawa mobil susah, nyari parkirnya nggak gampang itu. Naik kereta lebih gampang. Nah, selain ngurangin mobilitas kendaraan nih ya, pengembangan kawasan TOD itu juga bisa menjadi trigger buat naikin ekonomi kawasannya. Gini namanya perekonomian sebuah kawasan itu bergantung kepada foot trafficnya, bukan car traffic. Kita udah sering bahas nih ya. Contoh Duku Atas. Duku Atas itu semenjak dibikin mobil nggak bisa lewat tuh di sekitaran stasiunnya, itu yang dagang UMKM, yang dagang kios-kios bubur, naik omsetnya. Cek sendiri, gue pernah nanya. Kenapa? Karena foot trafficnya lebih tinggi. Karena menjadi lebih nyaman buat jalan kaki, banyak orang yang jalan kaki, akhirnya lihat kiri kanan ada yang enak nih, dia mampir. Sama di Barcelona, di London, di mana semua foot traffic itu merupakan backbone dari perekonomian sebuah kawasan. Ya kalau kita ngomongin di Jepang juga nih ya, ada Shinkansen nih. Shinkansen itu kan operatornya ada JR West, JR East. Mereka itu pendapatannya nggak cuma dari jualan tiket doang. Pendapatan mereka juga dari TOD-nya. Mereka itu pas dia bangun stasiun Shinkansen, mereka udah beli tuh tanah-tanah di sekitarnya karena mereka tahu saat dibikinin Shinkansen, tanah di sekitar itu bakalan naik harganya. Akhirnya mereka bikinin tuh di sekitaran stasiun, mereka bikin kantor, mereka bikin zona komersil. Ya orang nyewa bayarnya ke mereka. Jadilah mereka punya pemasukan tidak hanya dari jualan tiket, juga dari jualan tempat. Coba di Jakarta menurut lo di mana aja yang udah bisa disebut sebagai kawasan TOD? Selain Duku Atas, selain Blok M, di mana lagi tuh ya? Kalau di Depok sama di Bekasi ada apa kagak tuh?